Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih rangkaian kajian menjelang Ramadan, di mana ini insyaallah merupakan bentuk bergembiranya kita atas datangnya bulan Ramadan. Kita ungkapkan dengan persiapan-persiapannya, yaitu mengulang-ulang kajian yang terkait dengan Ramadan. Pada hari ini, sebelum kita melanjutkan materi yang kita ambil dari kitab Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, kita akan menyampaikan terlebih dahulu tentang puasa Sya'ban. Meskipun ini sudah tanggal 10 atau 11 Sya'ban begitu ya, tetapi bagian dari kajian menjelang Ramadan adalah membahas tentang Sya'ban. Semoga sebenarnya terlambat, tetapi tidak ada istilah terlambat di dalam mengulang-ulangi ilmu. Waqad warada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Ada satu riwayat yang menyatakan Nabi berpuasa Sya'ban secara keseluruhan satu bulan. Di antaranya adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam Ibnu Majah. Semuanya bersambung sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, qalat ma ra'aitu, Ummu Salamah berkata, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma syahraini mutatabi'aini illa annahu kana yasilu Sya'ban bi Ramadan. Saya tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan berturut-turut, kecuali yang saya lihat beliau itu menyambung Sya'ban dengan Ramadan. Ini menunjukkan beliau puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sunnah, maaf, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasumu minas sanah syahran tamman illa Sya'ban yasiluhu bi Ramadan. Sahahahu Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa selama 1 tahun atau di dalam 1 tahun 1 bulan penuh secara keseluruhan 1 bulan, kecuali bulan Sya'ban saja yang beliau sambung dengan Ramadan. Jadi riwayat yang tadi kita bacakan menunjukkan beliau puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Makanya di sini disebutkan fadhahir hadzal hadis, fadhahiru hadzal hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu syahra Sya'ban
kullahu. Hadis-hadis tadi menunjukkan beliau puasa bulan Sya'ban secara keseluruhannya 1 bulan. Lakin warada anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban illa qalila. Tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan beliau puasa Sya'ban memperbanyak, tapi tidak keseluruhannya 1 bulan. Memperbanyak iya, tetapi 1 bulan sempurna tidak. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim an Abi Salamah qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana yasumu hatta taqula qad sama wa yuftiru hatta taqula la aftar wa yuftiru hatta taqula qad aftar wa lam arahu sha'iman min syahrin qattu akthar min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'ban kullah kana yasumu Sya'ban illa qalila. Ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Salamah. Kenapa bertanya kepada Aisyah? Ya karena Aisyah istrinya yang paling ngerti tentang aktivitas Nabi harian di rumahnya. Ketika ditanya tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kamu mengatakan beliau puasa dan tidak berbuka. Kemudian beliau berbuka sampai kamu mengatakan beliau tidak pernah puasa. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Masya Allah, dijelaskan yang dimaksud adalah dalam syarahnya, beliau ketika kondisinya memungkinkan ya puasa, tetapi ketika tidak memungkinkan harus apa ya tidak puasa. Tetapi kalau tidak ada suatu udzur ya puasa. Sehingga Anda yang melihat kapan Nabi buka ya kok puasa terus. Nah, ketika tidak puasa kamu akan melihat kapan puasanya Nabi, kok kayaknya gak pernah puasa. Nah, ini menunjukkan Nabi ketika memungkinkan puasa ya puasa, ketika tidak ya tidak. Jadi tidak memaksakan. Sesungguhnya kondisinya tidak memungkinkan karena ada pekerjaan berat dan yang lainnya, tetapi memaksakan puasa. Tidak demikian. Ini syarahnya. Kemudian yang terkait dengan tema kita, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya tidak pernah melihat beliau berpuasa melebihi puasanya beliau di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban keseluruhannya kecuali sedikit saja. Artinya selama 1 bulan hampir beliau puasa sepenuhnya, kecuali beberapa hari yang tidak. Sedikit saja beliau tidak berpuasa di dalam Sya'ban. Selebihnya bisa dikatakan hampir penuh 1 bulan Sya'ban. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak full setiap hari Sya'ban sebagaimana fullnya di bulan Ramadan. Sehingga kemudian ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh 1 bulan penuh berpuasa bulan Sya'ban sebagaimana riwayat yang pertama yang ada di kita bacakan. Ulama yang lainnya mengatakan enggak boleh 1 bulan penuh bulan Sya'ban berpuasa full, enggak boleh, karena yang full 1 bulan hanya Ramadan saja. Terjadi 2 perbedaan pendapat, tetapi kemudian Syekh bin Baz menjelaskan begini, fadhaba ba'dhum ila anna hadha kana bi ikhtilafil awqat fa fi ba'dhi sinin sama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sya'bana kamilan wa fi ba'dihha samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa qalila wa huwa ikhtiyaru Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz melihatnya bukan 2 kelompok riwayat yang bertentangan, yang satu menunjukkan 1
bulan Sya'ban penuh berpuasa, yang satunya menunjukkan tidak penuh tapi ada beberapa hari yang tidak berpuasa. Bukan bertentangan, kata Syekh bin Baz. Dipahaminya dengan cara digabung dua kelompok riwayat ini. Bagaimana menggabungkannya? Itu terkait dengan waktu. Pada waktu tertentu di suatu tahun beliau puasa Sya'bannya penuh, 1 bulan penuh. Kemudian pada kesempatan tahun yang lainnya puasa Sya'bannya tidak penuh. Jadi bukan bertentangan. Ini kata Syekh bin Baz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keterangan ini menunjukkan bulan Sya'ban adalah bulan yang diperintahkan kita berbanyak-banyakan puasa, dan tidak ada bulan lain yang diperintahkan berbanyak-banyakan puasa. Tidak ada di bulan lain kecuali bulan Sya'ban. Kalau misalnya mau kita lanjutkan pembahasan tentang tadi, ulama yang mengatakan tidak boleh puasa 1 bulan Sya'ban penuh, harus ada beberapa hari yang tidak puasa, karena yang 1 bulan penuh itu Ramadan saja. Tetapi hadis Nabi disebutkan Nabi puasa 1 Sya'ban keseluruhannya. Itu gimana jawabannya? Itu terkait dengan bahasa. Kata mereka yang berpandangan tidak boleh 1 bulan Sya'ban penuh berpuasa. Mereka berpandangan itu terkait dengan bahasa, menunjukkan bahwasanya beliau begitu banyak di puasa bulan Sya'ban sehingga ungkapannya keseluruhannya. Sampai misalnya kita misalnya takmir Thaibah melihat ada kerja bakti dan mahasiswa kelihatannya banyak sekali. Kemudian Pak Sarmin ditanya, Pak Sarmin, mahasiswa berapa orang yang ikut kerja bakti? Oh, semuanya. Padahal Pak Sarmin sudah ngitung apa belum? Belum. Karena terlihat banyak sehingga ungkapan oh semuanya gitu. Nah, jadi ini terkait dengan bahasa. Demikian pula periwayat yang menyampaikan Nabi puasa Sya'ban keseluruhannya karena bentuk penegasan di mana beliau sangat banyak puasanya di bulan Sya'ban, tidak dipahami keseluruhannya. Nah, ini alasan yang mempertahankan tidak boleh puasa 1 bulan penuh di Sya'ban. Tapi sudah jelas tadi titik temunya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz, dan saya mohon maaf cenderung kepada pendapatnya Syekh bin Baz. Saya mohon maaf, dan gak harus ngikutin saya, bahwasanya dalam satu kesempatan di suatu tahun beliau puasa Sya'bannya 1 bulan penuh, pada kesempatan tahun yang lainnya Sya'bannya tidak penuh, ada beberapa hari yang beliau tidak berpuasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, yang bertanya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Usamah bin Zaid siapa? Cucu angkatnya Nabi, ya. Cucu angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada anak adopsi beliau namanya siapa? Zaid. Nah, maka Usamah bin Zaid ya, cucu angkatnya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dari antara bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Karena Usamah bin Zaid melihatnya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Qal dzalika syahrun yafulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Hassanahu Syekh Al-Albani wa sahhahu wa fi sahih An-Nasa'i. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai. Dia itu posisinya di antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu Asy-Syahrul Haram. Kemudian Ramadan bulan yang paling utama. Sya'ban diapit, diapit antara bulan haram, Asy-Syahrul Haram, dan antara bulan yang paling mulia, sehingga orang lalai di bulan Sya'ban. Ketika bulan Asy-Syahrul Haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab. Itu adalah 4 bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan. Makanya bitaufik minallah, di dalam 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, kita berupaya keras untuk lebih dari yang biasa harian. Nah, termasuk di bulan Rajab, dia salah satu dari 4 Asyhurul Haram. Orang begitu perhatian di bulan Rajab, sedekahnya, sholatnya, dan yang lain-lainnya. Kemudian di Ramadan juga demikian. Sya'ban diapit di antara Asyhurul Haram dan bulan yang paling utama. Maka ketika kebanyakan manusia lalai, saya tidak ingin termasuk yang lalai. Itu maksudnya. Kebanyakan manusia lalai, tidak berbuat sebagaimana di Rajab dan tidak berbuat sebagaimana di Ramadan. Maka saya tidak ingin termasuk yang lalai. Maka saya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan alasan Nabi di dalam satu riwayat ini, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah. Maksudnya diangkatnya amalan terkait tahunan. Dan aku ingin amalanku diangkat di hadapan Allah dalam keadaan aku berpuasa. Ini alasan yang lainnya kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan dibenarkan berdasarkan penjelasannya Syekh bin Baz, kalau kita puasa 1 bulan penuh di Sya'ban, karena itu terkait dengan tahunan, amalan dilaporkan kepada Allah. Kalau terkait dengan harian, kapan dilaporkan? Asar dan subuh. Tadi pas waktu asar, malaikat yang menjaga kita di waktu malam sampai asar tadi naik menghadap Allah. Si fulan berbuat ini dan ini. Diganti tadi asar. Malaikat yang menjaga malam kita sampai kapan? Sampai subuh. Nanti kalau sudah subuh mereka naik menghadap Allah, diganti malaikat yang lain yang menjaga kita di siang hari sampai asar. Nah, itu terkait dengan harian. Kalau terkait dengan pekanan, setiap hari apa? Kamis. Terkait dengan pekanan, setiap hari Kamis. Maka Nabi hari Kamis berpuasa, karena terkait dengan pekanan, amalan dilaporkan. Ingin di saat amalannya dilaporkan dalam keadaan puasa, maka Nabi mensunahkan puasa hari Kamis. Kalau terkait dengan tahunan, ada di bulan Sya'ban. Ini alasannya kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Nah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti masih ada waktu. Katakan ini 10 hari pertama bulan Sya'ban, masih ada 10 2 kali, yang tengah-tengah dan yang ketiga masih memberikan kita kesempatan, atau kita masih ada kesempatan
untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Masih ada kesempatan. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah, Baihaqi dari Abu Hurairah? Hadisnya berbunyi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Kalau sudah separuh bulan Sya'ban, artinya separuh yang kedua. Kalau sudah memasuki separuh yang kedua bulan Sya'ban, maka janganlah berpuasa hingga bulan Ramadan. Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini, Imam Ahmad mengatakan hadza haditsun munkar. Hadis ini adalah hadis munkar, hadis yang diingkari. Jadi tidak ada masalah meskipun sudah separuh kedua kita berpuasa memperbanyak, tidak ada masalah. Yang dilarang adalah nggak ada alasan apa-apa, ujuk-ujuk pengen puasa Sya'ban padahal Ramadannya tinggal 2 hari atau sehari. Itu yang dilarang. Wah, pengen puasa Sya'ban, lo besok Ramadan, tapi saya pengen puasa Sya'ban. Lo dari awal kenapa nggak puasa? Iya ya, sudah nggak boleh. Nah, yang nggak boleh adalah puasa Sya'ban padahal Ramadannya tinggal sehari atau 2 hari. Tetapi kalau yang ada alasan di mana dia biasa puasa Senin Kemis, di Sya'bannya juga dia tidak memperbanyak, mungkin ya, dia tidak memperbanyak, cukup dengan Senin Kemis di bulan Sya'ban, ditambah Ayyamul Bid di Sya'ban ya. Jadi biasanya Senin Kemis, enggak Ayyamul Bid, mumpung Sya'ban puasa Ayyamul Bid. Nah, jadi tetap memperbanyak. Tapi pas sehari sebelum Ramadan, hari Senin, ya nggak apa-apa. Artinya ada alasan dia biasa puasa Senin atau Kamis. Tetapi yang dilarang adalah yang nggak ada alasan apa-apa, ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk itu apa? Ya tiba-tiba pengen puasa Sya'ban, nggak boleh itu. Ya baik, ini tentang Sya'ban. Dari pembahasan ini semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk memperbanyak puasa di dalamnya ya. Dan orang itu sesungguhnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang dimudahkan qiyamul lail, berat untuk puasa sunnah, dan memang aktivitas berat. Dari pagi sampai sore aktivitasnya berat, tapi untuk yang mulai begitu berkemudahan. Nah, disitulah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Ada orang yang lain puasa gampang banget, kalau boleh setiap hari puasa, karena secara faal tubuhnya enak kalau puasa gitu ya, sehingga kalau boleh setiap hari puasa setiap hari. Nah, tidak mungkin dia lakukan karena itu haram, sehingga dia akhirnya puasa yang paling tinggi, puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Tapi qiyamul lail susah banget, ada yang begitu. Ada orang yang lain qiyamul lail susah, sehingga setiap malam hanya satu witir, 1 rakaat saja setiap malam. Bangun jam 4 pawin belum adzan, 1 rakaat. Nah, bangun jam 4 pawin belum adzan, 1 rakaat. Jadi memang tidak berkemudahan untuk qiyamul lail. Puasa juga tidak berkemudahan, tapi Masya Allah, dia yang namanya infak sangat berkemudahan sekali. Ya itulah yang Allah berikan. Kalau yang semuanya berkemudahan itu siapa? Abu Bakar. Yang semuanya berkemudahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita pengen kayak Abu Bakar ya, meskipun seperberapanya pengen. Nah, seandainya belum berkemudahan juga, maka kita sadari Sya'ban ini loh, Nabi sampai puasa bulan 1 penuh, 1 bulan penuh puasa Sya'ban. Saya sesungguhnya misalnya ya, kita untuk puasa sebenarnya berat, tapi tak paksain. Ya pasti bisa. Ya pasti bisa, sebenarnya berat tapi dipaksain pasti bisa.
dengan menyadari fadilahnya, butuh dipaksa. Makanya kan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab namanya mujahadah. Suatu kebaikan tidak terwujud kalau kita tidak mujahadah. Ya bahasa gampangnya maksa diri, ya, memaksakan diri biar terwujud, ya. Nah nanti kalau misalnya Sya'ban sudah berlalu, kemudian puasa susah tapi qiyamul lail dan yang lainnya bisa, ya memang berkemudahannya masih di situ gitu ya. Tapi sambil terus berupaya, semoga seperti Abu Bakar Siddiq, ya, meskipun tidak mencapai separohnya Abu Bakar Siddiq, tetapi seperberapanya kita berusaha terus. Baik, sekali lagi pembahasan tentang Sya'ban tadi semoga menguatkan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Boleh setiap hari? Boleh setiap hari. Nah,